Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Agusti Bayu Samudro dengan NIM 2018049. Di sini saya akan mendemokan tentang database dari Sistem Informasi Open Recruitment Laboratorium ITN Malang. Nah, di sini saya menggunakan database PostgreSQL dengan nama DB Recruitment ya. Nah, di sini saya menggunakan DBufer sebagai manajemen database-nya. Nah, pengertian dari DBufer itu merupakan SQL client berbasis desktop yang digunakan untuk memanajemen basis data atau database. Di sini terdapat tampilan view diagram. Yang di dalam view diagram ini terdapat beberapa tabel. Yang pertama itu ada tabel lab, ada tabel jenis kelamin, ada tabel member, ada tabel nilai, ada tabel member lab, ada tabel status, dan ada tabel organisasi. Yang akan saya bahas pertama ada tabel lab. Mungkin saya tampilkan dulu DDL-nya. Nah, untuk DDL-nya seperti ini untuk tabel lab. Di sini dalam tabel lab terdapat atribut. Yang pertama itu ada ID lab, ada nama lab, ada create date. Nah, di sini untuk ID lab di sini menggunakan serial number. Nah, pengertian dari serial number itu seperti auto number lah di dalam MySQL. Kemudian di sini ada nama lab menggunakan tipe data varchar dengan length 30. Kemudian ada create date menggunakan tipe data date atau tanggal. Nah, di sini ada constraint ID lab underscore pk merupakan primary key ya. Di sini dalam PostgreSQL ini merupakan cara membuat primary key dari suatu tabel. Sebenarnya ada banyak opsi untuk membuat primary key, tapi saya lebih suka menggunakan cara seperti ini. Saya lanjut. Kemudian di sini saya jelaskan ada tabel jenis kelamin. Untuk DDL-nya seperti berikut. Nah, untuk DDL dari TB jenis kelamin di sini yang pertama ada field atau atribut, ada jenis kelamin, ada nama jenis kelamin, ada create date, dan ada constraint tadi yang diset menjadi primary key. Nah, untuk ID jenis kelamin di sini sama menggunakan serial number atau serial. Kemudian ada nama jenis kelamin menggunakan tipe data varchar dengan length 10. Kemudian ada create date menggunakan tipe data date atau tanggal. Dan di sini yang dijadikan primary key yaitu ada ID jenis kelamin. Saya tampilkan lagi tabel nilai ya. Saya akan bahas tabel master terlebih dahulu. Sini tabel nilai. Untuk DDL-nya seperti ini. Nah, dalam tabel nilai di sini terdapat beberapa atribut. Yang pertama itu ada atribut ID nilai, ada atribut ID member, ada atribut angka, dan ada create date. Nah, untuk ID nilai di sini merupakan menggunakan serial number ya. Dan di sini untuk ID nilai kalau diperhatikan di sini sebagai primary key. Untuk ID nilai. Kemudian di sini ada ID member. Nah, ID member di sini menggunakan tipe data integer. Nah, ID member ini merupakan foreign key dari tabel member yang tadi sudah saya bahas. Nah, kemudian di sini ada onDelete cascade. Nah, pengertian dari onDelete cascade ini jika dari tabel member itu ada perubahan, maka dari tabel nilai atau tabel yang berelasi akan mengalami perubahan juga akan mengikuti. Seperti itu. Kemudian ada tabel status terlebih dahulu.
Saya bahas status. Nah, DDL dari status di sini ada beberapa atribut. Yang pertama ada ID status, ada nama status, ada create date. Nah, dari ID status ini menggunakan serial number atau auto number ya ibaratnya. Kemudian untuk nama status menggunakan varchar dengan tipe data dengan panjang lengthnya itu 10. Kemudian ada create date menggunakan tipe data date atau tanggal. Dan di sini untuk yang dijadikan primary key yaitu ada ID status. Saya next. Kemudian saya bahas ada tabel organisasi. Tabel organisasi saya tampilkan DDL-nya. Nah, untuk tampilan atribut dari tabel organisasi di sini ada ID organisasi, ada nama organisasi, ada create date. Dan diperhatikan lagi yang dijadikan primary key di sini adalah ID organisasi. Nah, untuk ID organisasi di sini menggunakan serial number ya atau serial. Kemudian untuk nama organisasi di sini menggunakan tipe data varchar dengan length 30. Untuk create date di sini menggunakan tipe data date atau tanggal. Kemudian saya lanjut. Di sini ada tabel member lab. Mungkin saya buka untuk DDL-nya. Sorry, maksudnya ada tabel member ya. Saya klik 2 kali. Untuk tampilan DDL-nya seperti ini. Di sini untuk tabel member terdapat beberapa atribut. Yang pertama itu ada ID member, ID lab, ID jenis kelamin, ada atribut nama member, ada NIM, agama, ada alamat lengkap, ada nomor HP, ada email, ada not link Google Drive, ada create date, dan kemudian ada beberapa perintah tambahan juga. Nah, di sini terdapat serial atau number di sini yang diset adalah ID member. Nah, untuk ID member di sini kalau diperhatikan di sini yang menjadi primary key adalah ID member. Kemudian di sini ada ID lab. Bertipe data integer. Nah, ID lab ini merupakan foreign key ya dari tabel lab. Kalau kita cek lagi, nah di sini di baris 20 di sini di tabel di baris 21 ya. Untuk ID lab di sini reference dari tabel lab undelayed cascade. Nah, seperti penjelasan saya tadi, untuk undelayed cascade itu jika ada perubahan di tabel lab atau tabel induk, maka untuk turunannya itu juga akan mengalami perubahan juga. Nah, kemudian di sini ada ID jengkel atau jenis kelamin. Nah, di sini sama sebagai foreign key. Nah, untuk penjelasannya sama di sini foreign key ID jengkel, reference public tabel jenis kelamin, ID jengkel. Untuk keterangannya undelayed cascade sama. Untuk keterangannya seperti tadi, jika ada perubahan maka di tabel turunannya juga akan mengalami perubahan. Atau jika datanya dihapus, maka untuk tabel turunannya datanya akan hilang. Kemudian ada nama member menggunakan tipe data varchar dengan length 50. Kemudian ada name menggunakan tipe data varchar dengan length 8. Kemudian ada agama dengan tipe data varchar dengan length 20. Kemudian ada alamat lengkap dengan tipe data varchar dengan panjang length 100. Kemudian ada nomor HP dengan tipe data varchar dengan length 15. Kemudian ada email dengan menggunakan tipe data varchar untuk lengthnya 30. Nah, kalau diperhatikan lagi untuk email di sini saya set menjadi unik. Nah, jadi jika emailnya nanti ada 2 atau duplikat, nah maka akan error ya untuk basis datanya atau datanya nanti. Jadi jika ini unik ini digunakan ini ya
antisipasi supaya datanya itu nggak duplikat atau redundansi seperti itu. Kemudian di sini ada not link Google Drive menggunakan tipe data varchar dengan link 50. Nah, kemudian di sini juga ada create date menggunakan tipe data date. Saya lanjut. Kemudian yang terakhir di sini ada tabel member lab. Nah, dari tabel member lab di sini terdapat beberapa atribut. Yang pertama ada ID member lab, ada ID member, ada ID organisasi, ada ID status, dan ada create date. Nah, untuk yang dijadikan primary key di sini merupakan ID member lab ya. Yang ini dijadikan primary key. Kemudian ada ID member, ada ID organisasi, ada ID status merupakan foreign key dari beberapa tabel. Nah, coba kalau diperhatikan lagi di sini ada foreign key ID member. Nah, ID member reference dari tabel member. Yang dijadikan pacuannya di sini ada ID member. Nah, kemudian di sini ada keterangan on delete cascade. Nah, dari on delete cascade ini sama keterangannya jika terdapat perubahan dari tabel induk, maka untuk tabel turunannya juga mengalami perubahan. Kemudian di sini terdapat foreign key dari ID organisasi, kemudian reference dari tabel organisasi, yang menjadi pacuannya adalah ID organisasi on delete cascade. Kemudian di sini ada foreign key lagi dari ID status, reference dari tabel status yang diambil adalah ID statusnya. Sama untuk keterangannya on delete cascade. Seperti itu. Untuk pembahasan detailnya seperti itu. Kemudian yang akan saya bahas mengenai relasi. Nah, di sini untuk tabel member, di sini dia itu berelasi dengan tabel jenis kelamin dan juga berelasi dengan tabel lab. Kemudian untuk tabel nilai dia itu berelasi dengan tabel member. Nah, pengertiannya gimana? Jadi untuk tabel member dia itu dapat mengakses atau mengambil data dari tabel jenis kelamin dan dari tabel lab. Kemudian juga sama dari tabel lab, tabel nilai dia itu dapat mengakses atau mengambil data dari tabel member. Yang menjadi penghubung yaitu foreign key ya di sini. Jadi untuk primary key-nya dari tabel member yaitu ada member ID member. Nah, di sini ada ID member ini merupakan foreign key dan ini merupakan primary key. Kemudian sama. Oh ya, untuk jenis relasinya di sini untuk tabel member ke tadi tabel member ke tabel lab ini dia itu kalau dibuka lagi tabel member untuk data. Nah, di sini ada untuk ID lab ya. Nah, kalau diperhatikan, nah di sini. Jadi untuk ID-nya di sini kan ID lab kan ada 1. Nah, di sini ada banyak data. Nah, berarti untuk jenis relasinya di sini merupakan one to many. Oh, sorry, many to one. Itu jenis relasinya. Kemudian di sini dari ID jenis kelamin, kalau kita klik untuk datanya, ini bisa ngakses ID jenis kelamin ya. Jadi ini sama-sama untuk ininya relasinya sama untuk one to many. Dan juga sama ini dapat mengakses satu data yaitu sama many to one ya. Sorry, ini tadi many to one.
Oke, saya lanjut lagi. Untuk jenis relasi, mungkin dari member lab. Nah, kalau diperhatikan lagi dari tabel member lab ini ada banyak ID ya, dia itu banyak berelasi. Kalau diperhatikan lagi di sini. Nah, di sini kan ada banyak relasi dari tabel organisasi, ada tabel status, ada tabel member. Nah, kalau diperhatikan lagi di sini untuk member lab. Nah, di sini kan ada banyak ID. Yang pertama coba saya pencet. Nah, ini untuk ID member. Nah, ini pengertiannya adalah one to one itu datanya. Beda lagi kalau di sini yang banyak datanya ini ada ID-nya ada 6 ya. Yang diakses itu cuma 1. Nah, ini pengertiannya many to one. Sama untuk ini juga. Ini merupakan many to one juga sama. Coba kita perhatikan lagi untuk datanya. Cuma itu aja ya yang berelasi, cuma ada tabel member lab sama tabel ya ada tabel nilai juga. Coba di sini ada tabel nilai. Kalau kita klik di sini sama. Ini merupakan relasi one to one seperti itu ya. Baik, sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.